Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke seri bahasa Jepang dasar, masih di sesi onigiri. Ini adalah sesi kedua, bagian kedua dari hiragana dan katakana. Di sesi ini kita akan belajar dan mempelajari ya bagaimana cara menulis huruf hiragana dan katakana yang tepat gitu ya. Jadi di video bagian kedua ini kita akan hanya akan fokus ke hiragana dan katakana, yaitu yang merupakan bagian dari huruf dasar atau disebut sebagai huruf kana ya, mereka dua ini ya, hiragana dan katakana ini kan disebut sebagai huruf kana. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk aja langsung ke bagian dari tata cara penulisan dari kedua huruf itu, baik itu huruf hiragana dan huruf katakana ya. Secara garis besar, baik itu huruf hiragana maupun huruf katakana, itu jenis hurufnya dibagi dua lagi. Yang pertama adalah huruf utama, yang kedua adalah huruf gabungan atau yon ya. Baik huruf utama maupun huruf gabungan itu di huruf hiragana maupun huruf katakana ada ya. Jadi tetap dibagi dua, baik itu hiragana maupun katakana itu ada huruf utamanya, ada huruf gabungannya ya. Sekali lagi saya kasih tahu ya, baik di huruf hiragana maupun huruf katakana itu nanti ada huruf utama dan ada huruf gabungan atau yon ya. Tapi huruf utama ini nanti dibagi lagi. Yang pertama adalah huruf dasar. Nah, yang kedua adalah huruf dakuten yang ada tanda kutipnya, nanti kita lihat ya. Terus yang ketiga adalah huruf handakuten atau yang ada tanda bulat di atasnya gitu ya. Nanti kita lihat hurufnya kayak apa. Tapi di sesi video kali ini di bagian kedua dari sesi huruf hiragana dan katakana, kita hanya khusus belajar mengenai huruf dasar saja ya. Huruf dakuten dan huruf handakuten serta huruf gabungan atau yon akan kita bikin video khusus sendiri ya. Karena kalau dijabarin di sini lumayan panjang nanti ya. Jadi kita hanya fokus di huruf dasar saja gitu ya. Kalau sudah, kita next. Nah, tadi kan di sesi bagian 1 kita udah lihat daftar huruf hiragananya ya, seperti ini ya. Nah, sekarang yang mana sih? Tadi kan saya udah sebutkan yang mana huruf utama dan huruf gabungan gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai huruf utama ya, dan inilah yang disebut sebagai huruf gabungan. Jadi kenapa dua tabel ini dipisah? Dua tabel ini dipisah itu karena yang sebelah kiri ini adalah huruf utama, dan di sebelah kanan ini adalah huruf gabungan ya. Tapi ingat ya, tadi kan saya jelasin bahwa sesi video kali ini kita akan bahas khusus huruf utama saja ya, huruf gabungan tidak, jadi dihiraukan dulu saja ya. Nah, tapi kan di huruf utama saya bagi lagi, tadi kan dijelasin ya, dibagi lagi. Yang pertama ada huruf dasar, inilah huruf dasar ya. Ini adalah huruf dakuten ya, dan ini adalah huruf handakuten ya. Tadi dijelaskan juga ya, saya jelaskan juga di video tadi sebelumnya, kita hanya akan fokus di sini saja atau di bagian huruf dasar ya. Jadi yang lain-lain dibuang dulu, diraukan dulu. Kita hanya fokus ke bagian huruf ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah siap, kita masuk langsung cara penulisannya. Nah, bagaimana cara menulis huruf hiragana gitu yang tepat gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita harus kenal dulu jenis hurufnya atau kategori hurufnya ya kan. Ini kebetulan huruf hiragana maupun huruf katakana ya, itu dibagi per tabel seperti ini bentuknya ya. Seperti ini tabel. Nah, di mana ada di bagian apa nih sebutnya, baris ya. Barisnya itu ini kan terdiri dari huruf konsonan atau huruf mati ya kan, dan tabelnya atau yang bagian atasnya itu terdiri dari huruf vokal atau huruf hidup. Nah, huruf hiragana dan katakana itu dibentuk dari gabungan dari dua huruf tadi, dua huruf mati dan huruf hidup ya.
Jadi dia gabungan dari sana sehingga membentuk sebuah huruf. Ini ada huruf yang vokal sendiri yaitu huruf A, I, U, E, O. Yang paling atas nih huruf A, huruf I, huruf U, E, O ya kan. Terus ada huruf gabungan ya kan. Gabungan dari huruf mati K, S, T, N, H, M, Y, R, W. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya ada 9 huruf mati ya kan yang bisa digabungkan dengan huruf vokal hidup. Selebihnya tidak ya. Jadi hanya 9 tadi deh kan ya. Kalau K ada K, Ki, golongan K ya, ada K, Ki, Ku, Ke, Ko. Golongan S ada Sa, Si, Su, Se, So dan sebagainya ya. Oke ya. Sampai sini mudah-mudahan paham nih ya. Kalau sudah kita next, kita akan langsung belajar cara nulisnya. Kita mulai dari golongan A, I, U, E, O dulu ya. Huruf dasarnya yang A ini seperti ini, I, U, E, O. Kita akan belajar cara nulisnya. Siap-siap nih ya. Nah, kita mulai dari golongan A, I, U, E, O yang dikotakin merah ini ya. Kita mulai dari huruf A dulu, ya kan? Siap ya? Ini saya siapkan sebuah lembar kotak putih ini buat kita nulis. Saya siapkan juga tintanya ya. Ini karena saya nulis pakai pen tablet, jadi kemungkinan tulisannya nggak bagus ya. Tapi kalian kalau bisa lebih bagus dari saya. Saya hanya kasih tahu step-step goresannya aja mungkin ya. Mudah-mudahan kalian lebih bagus tulisannya ya. Huruf A kita mulai ya. Huruf A itu yang pertama adalah seret. Ya, sebentar. Saya hapus dulu nih. Ini nulisnya agak susah kalau pakai pen ya. Set, aduh salah. Ulang. Set, pertama gitu ya, lurus. Ini lurus sebenarnya ya, lurus, tidak belok ini ya. Kemudian belok. Kemudian muter. Nah, saya ulang sampai 3 kali nih. Set. Pertama lurus. Kemudian belok. Kemudian begini. Nah, ya, saya ulang lagi sekali lagi. Lurus, belok. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan tulisan kalian lebih bagus dari saya ya. Mirip-mirip seperti inilah, ya. Mirip-mirip seperti inilah ya. Ini seperti ini nih, mirip-mirip, gitu ya. Nah, saya ulang lagi dah, nggak apa-apa sekali lagi dah. Lurus, belok. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini saya pakai pen tablet agak susah nulisnya. Kalau sudah kita next. Ini saya ituin lagi, saya next. Ya. Lanjut ke huruf I. Huruf I nih ya, lanjut. Huruf I seperti apa? Huruf I seperti berikut. Ya. Pertama begini, lepas, ya, saya ulang ya. Begini, belok, lepas. Tarik, berhenti. Ini ya. Saya ulang. Begini, lepas. Kemudian berhenti. Ya, ini belok dua-duanya. Ya. Posisinya belok. Ya. Saya ulang sekali lagi. Set. Nah, itu dia huruf I ya. Kalau udah kita next. Lanjut ke huruf U. Ya, huruf U seperti berikut ya. Pertama buat dulu bentuknya seperti ini ya. Kemudian kasih topi. Bilangnya topi bahasanya nih. Nah, gitu ya. Jadilah U. Saya ulang. Pertama begini. Kemudian jadilah U ya. Gampang lah U lah ya. Kalau udah lanjut ke huruf E. Ya, E tuh ya. Kita kasih. Pertama bikin dulu seperti ini. Perhatikan ya. Ini cuma 1 kali goresan ya. Salah dulu. Pakai yang. Ntar saya hapus dulu. Saya pakai tinta ya. Pakai yang ini. Nah, 1 goresan ya.
Ya gitu ya. Kemudian kasih topi. Nah, jadilah E ya. Saya ulang. Set, set, set. Nah, itu ya. Jadi nggak putus yang pertama. Saya ulang lagi. Set, set, set. Nah, jadilah E gitu ya. Kalau bisa kalian lebih bagus dari saya nih. Karena saya pakai pen tablet, agak susah nulisnya. Gitu ya. Kalau sudah, kita lanjut ke huruf O ya. Huruf O. Huruf O ya. Nanti kalau kalian kelewat bisa ulang aja, nanti di play mundur sedikit gitu ya videonya ya. Huruf O, lanjut. Huruf O pertama lurus. Ya. Kemudian begini, set. Nah, baru kasih topi dikit di situ. Jadilah O. Saya ulang. Lurus. Berhenti. Nah, kasih topi dikit, jangan lupa. Jadilah O, ya. O seperti berikut kurang lebih, ya. Kalau sudah, kita lanjut ke huruf selanjutnya, golongan huruf selanjutnya.